Cahyana, mahasiswa peserta PPG UIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor NIM 238112029. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kinerja pengambilan video pembelajaran dengan tema hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah di kelas 4 pada pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap belajar PI? Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu. Agar lebih semangat, seperti biasa kita berdoa dengan menyanyikan lagu Tangan ke Atas. Siap? Boleh berdiri semuanya? Boleh berdiri. Nanti ikut nantinya ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, siap berdoa. Silakan diharap berdiri lagi. Semuanya berdiri, nanti ikutin dan bernyanyi dengan sepenuh hati ya. Syah padaku, kandung padaku, di sanalah aku berdiri, dari bantu hidupku, Indonesia. Dimas kemana? Sakit lagi. Selain Dimas? Ian kemana? Sakit lagi. Wah, banyak yang sakit ya, karena musim peralihan ya, musim panas menuju musim hujan, jadi banyak sakit. Oke, kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini tidak hadir karena sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin.
masih ingat nggak dengan materi minggu yang kemarin? Kita belajar tentang apa? Kewajiban setelah balik. Apa saja sih kewajiban setelah balik itu? Puasa. Terus apa lagi? Sholat. Apa lagi? Menuntut ilmu. Ya, kalau kita sudah balik nanti, ya kalian sebentar lagi balik, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya. Dan minggu ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu tentang sejarah. Tahu siapa nabi kita? Siapa nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu lahirnya di mana? Lahirnya di mana? Di Mekah. Tapi ya setelah beliau jadi rasul pindah, atau istilahnya hijrah ke Madinah. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yaitu kenapa sih Nabi Muhammad yang tadinya sudah di Mekah pindah ke Madinah? Alasannya apa? Sebabnya apa? Ya, terus selama Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah yang begitu jauhnya, ada peristiwa apa saja di jalan? Ya, gitu ya. Itu tujuan pembelajaran ini. Dan nanti kalian akan dibentuk kelompok berdiskusi, ya, menentukan apa saja sebabnya Nabi Muhammad itu pindah dan peristiwa apa saja yang terjadi selama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Siap belajar? Ya. Nah, kalian pernah nggak berdiri terus di tempat berdiri kalian di sekitar ininya ada semut? Pernah nggak? Pernah nggak? Kalau kita sedang berdiri, tiba-tiba ada segerombolan semut datang ke tempat kita berdiri, apa yang akan kalian lakukan? Kabur atau pindah ya? Ini ada semut nih, kita pindah ke yang tidak ada semutnya. Itu ilustrasinya bagaimana Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Jadi karena di Mekah dia lagi aman, Nabi Muhammad lagi aman, ternyata ada yang mengusik, ada yang mengganggu, akhirnya Nabi Muhammad cari ke tempat yang aman. Lebih jelasnya, ya, setelah ilustrasi tadi, Bapak punya video nih, biar kalian punya gambaran apa sih itu hijrah. Perhatikan baik-baik ya. Tahukah kalian apakah hijrah itu? Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sederhananya, misal kamu pernah pindah rumah dari satu daerah ke daerah yang lain, kamu juga bisa disebut hijrah. Kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib, terletak di sebelah utara kota Makkah dengan jarak kurang lebih 450,4 km. Pernahkah kalian pindah sekolah atau punya teman yang pindah sekolah? Seperti anak pada gambar ini. Pindahnya kalian atau teman kalian dari satu sekolah ke sekolah yang lain pasti memiliki sebab yang melatar belakanginya. Demikian juga Nabi Muhammad ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali dengan beberapa peristiwa yang menjadi sebab pendorongnya. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, yang pertama, dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Perintah Allah
untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Setelah menonton video tadi ya, coba Bapak pengen tahu apa sih itu hijrah? Apa hijrah itu tadi? Hijrah itu perpindahan, pindah ya dari posisi A ke posisi B, dari daerah A ke daerah B ya. Terus kenapa Nabi Muhammad itu harus hijrah ke Madinah? Apa alasannya? Karena penolakan orang kafir Quraisy. Iya, penolakan orang kafir Quraisy. Apa lagi? Perintah Allah. Terus apa lagi? Iya, permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Ya, bagus, terima kasih ya. Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, Bapak punya video ya yang lain tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Agama yang dianut penduduk Yathrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Yathrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Di samping itu, kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yathrib atau Madinah antara lain kabilah Aus, kabilah Quraisy, dan kabilah Yahudi. Yathrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yathrib termasuk daerah subur di sekitar kawah Tandus. Yathrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Kota Yathrib atau Madinah terdapat di daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hampir semua umat Islam saat itu meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yathrib. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib tetap di Mekah bersama Nabi. Karena ketakutan kaum kafir Quraisy setelah Nabi hijrah ke Madinah menyiapkan kubu dan akan memerangi mereka, maka mereka merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian, diam-diam Nabi dan Abu Bakar berhijrah ke Yathrib. Ketika Al-Ghazw kafir Quraisy melihat seseorang yang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi SAW masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya lalu melepaskannya. Sementara Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan, arah yang berlawanan para sahabat yang berhijrah ke Yathrib. Kemudian bermalam di Gua Thur sampai situasi aman. Ketika itu, kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Berita tersebut sampai ke Suraqah bin Malik. Karena tempat tinggalnya searah dengan Nabi berhijrah, dia pun bergegas untuk mengejar Nabi. Dia mengalihkan orang-orang yang mencari Nabi ke arah lain dengan niat
dia mau memperoleh unta-unta tersebut seorang diri. Dia mengejar Nabi dengan kuda terbaiknya. Ketika Nabi berada di hadapannya, tiba-tiba kudanya terjebak sampai 3 kali. Tepat di hadapannya, dia hendak memanah Nabi, namun tubuhnya tiba-tiba kaku. Sadar bahwa yang ia kejar bukan orang biasa, dia pun memanggil Nabi dan meminta maaf atas akan niatnya itu. Nabi memaafkannya dan menjanjikan kelak Kisra Persia. Setelah itu, Suraqah pergi dan mengalihkan orang-orang yang hendak mencari Nabi sampai akhirnya Nabi tiba di Madinah. Tadi ya, itu yang pertama itu adalah gambaran keadaan kota Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ya. Terus yang kedua tadi ada video tentang bagaimana proses Nabi Muhammad itu hijrah. Ya. Ada 2 orang penting yang berperan. Yang pertama ada Ali bin Abi Thalib. Ia menggantikan Nabi tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad dan disangka Rasul oleh kaum kafir Quraisy. Yang kedua adalah Abu Bakar menjadi sahabat yang menemani Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Ya, ada 2 kejadian penting. Yang pertama, ya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berlindung di gua, namanya Gua Thur. Ya, di Gua Thur itu Nabi Muhammad hampir ketahuan, ya, karena ada kafir Quraisy yang mengejar. Tapi Allah memberikan pertolongan melalui laba-laba dan burung merpati. Laba-laba dan burung merpati itu tiba-tiba langsung membuat sarang di depan mulut gua. Ya, burung merpati buat sarang, laba-laba buat sarang. Jadi mulut guanya tertutup. Ketika orang kafir Quraisy sudah nyampe di mulut gua, mereka tadinya mau masuk. Tapi mereka berpikir lagi, kalau Nabi Muhammad dan Abu Bakar masuk, pasti sarang laba-laba ini rusak. Tapi sarang laba-labanya tidak rusak. Jadi mereka berpikir di dalam gua tidak ada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka pergi. Kejadian yang kedua yaitu Suraqah. Suraqah ini adalah orang yang ingin menangkap Nabi karena tergiur imbalan 100 ekor unta. Jadi pemimpin Quraisy itu membuat sayembara, perlombaan. Siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad akan mendapatkan 100 ekor. Suraqah itu mengejar Nabi Muhammad. Ya. Ketika sudah terlihat, kudanya dipacu dengan kencang. Sudah mendekat mau nangkap Nabi Muhammad, kudanya yang tadinya gagah perkasa tiba-tiba jatuh tersungkur. Ya, jatuh tersungkur dengan si Suraqahnya. Karena jatuh, Nabi Muhammad dan Abu Bakar bisa ada kesempatan jalan lagi. Bangun lagi, dibangun kudanya, dikejar lagi, jatuh lagi. Sampai yang ketiga kalinya. Akhirnya setelah 3 kali seperti itu, Suraqah sadar yang dikejar itu bukan manusia biasa. Ya. Akhirnya Suraqah memanggil Nabi Muhammad dan meminta maaf. Suraqah pun jadi orang Islam, masuk ke agama Islam. Ya, itu sedikit ulasan tadi tentang video yang tadi. Nah, dari video tadi, menurut kalian ada masalah nggak? Apa saja? Iya, ada lagi? Iya, ada lagi? Nah, dari masalah tadi ya, tadi ada yang bilang kaum kafir Quraisy akan membunuh Nabi Muhammad. Terus kaum kafir Quraisy itu mengejar Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Apalagi ada yang memberikan imbalan, ya. Dari masalah-masalah itu menurut kalian ada nggak solusi yang terbaik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, kalian akan Bapak bagi ke dalam kelompok untuk berdiskusi menjawab masalah-masalah yang muncul dari tadi. Siap ya? Sudah seperti biasa, silakan kalian membentuk kelompok belajarnya. So, berat. Bentuk kelompoknya.
apa yang terjadi di Mekah sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Yang kedua, apa saja penyebab yang membuat Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Yang ketiga, bagaimana perjalanan hijrah Nabi Muhammad menuju Madinah. Silakan kalian keluarkan buku tulisnya untuk berdiskusi. Nanti habis ini akan Bapak bagikan buku paket untuk rujukan. Silakan. Agar kalian punya referensi untuk diskusi, Bapak akan bagikan buku paket. Kalian boleh cari informasi dari buku paket ini sebagai bahan rujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Silakan. Silakan mulai diskusi. Dan ini pertanyaannya Bapak sengaja masih tulis di depan ada ya. Silakan kalian mulai berdiskusi. Barangkali ada yang tidak jelas atau ragu-ragu, kalian boleh bertanya. Bisa ya? Ini bisa jawabnya ya? Ya. Ada kesulitan nggak? Ya ya, bisa jawab ya. Kelompok ini bisa jawabnya? Bisa. Tuh, ditulis ya. Iya. Iya. Boleh. Ya, gitu ya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya.
diskusi kelompok tadi, ya. Silakan nanti presentasi tiap kelompok. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Cuk, 1, 2, atau 3? Nah, kelompok ini boleh. Silakan kelompok ini maju duluan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oh, ini depan sini. Ya, silakan. Yang lain dengerin ya. Barangkali mau ada pertanyaan enggak? Hijrah dilakukan karena umat Islam di Mekah tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjelaskan agama mereka. Bagaimana perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW menuju Madinah? Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar itu memulai perjalanan hijrah dengan menjemput di gua selama 3 hari untuk menghindari penanggalan kaum Quraisy. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Nangga dipersilakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain boleh mendengarkan. Kalau ada yang tidak setuju boleh mengembalikan pertanyaan. Silakan. Apa yang terjadi di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah? Di Mekah, kaum Quraisy semakin intens dalam menindas umat Islam. 2. Apa saja penyebab yang membuat Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah? Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah karena semakin parahnya ancaman dari kaum Quraisy yang ingin membunuhnya. 3. Bagaimana perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW menuju Madinah? Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Sudah? Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang terakhir, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Mempresentasikan hasil diskusinya di sini ya. Ayo, yang lainnya ikut maju agar mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Mangga. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya akan mengalami terkadang perasaan buruk dari kaum Quraisy. 2. Nabi Muhammad SAW mengatakan karena kehidupan itu menjadi sangat berbahaya bagi umat Islam. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW berlangsung dari kondisi penuh kewaspadaan. Nabi dan Abu Bakar meninggalkan Mekah secara diam-diam pada malam hari. Sudah? Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih atas presentasi dan diskusinya, sangat luar biasa ya. Tiap-tiap kelompok sudah mencari jawaban dari permasalahan yang sudah ada. Tadi ya, coba kita ulas sedikit lagi. Nomor 1, apa yang terjadi di Mekah sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah? Kelompok 1 jawabannya apa? Sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah, umat Islam di Mekah menghadapi tekanan yang sangat berat. Ada tekanan yang sangat berat. Kalau kelompok 2? Di Mekah, kaum Quraisy semakin intens dalam menindas umat Oh, ada yang penindasan. Kelompok ketiga? Nomor 1 apa? Ada yang apa nih? Apa itu? Oh, ada perlakuan buruk, ada penindasan itu ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah itu ternyata di Mekah itu sudah melakukan hal-hal negatif terhadap umat Islam. Terus yang kedua, apa saja penyebabnya? Karena perlakuan yang tidak enak ini, maka terjadilah hijrah. Terima kasih ya. Nah, semoga dengan hasil presentasi tadi kalian memahami apa yang dipelajari hari ini. Agar kita bisa mengukur kemampuan kalian hari ini, Bapak sudah mempersiapkan evaluasi soal pilihan ganda ada 10. Ya, coba sebelum Bapak bagikan soal evaluasi, kalian masukkan dulu buku catatannya ke dalam tas. Di atas meja hanya boleh ada alat tulis. Ya, boleh pulpen, boleh
sebelum mengerjakan, pastikan kalian isi nama terlebih dahulu. Nama dan kelas, biar tidak tertukar dengan teman kalian. Tulis nama dan kelas. Ya, ditulis. Tulis nama dan kelas. Isi identitasnya dulu ya, nama dan kelas. Terus isi sesuai dengan pengetahuan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Dibaca lagi, yang udah selesai dibaca lagi, barangkali ada jawaban yang keliru. Yang sudah selesai dibaca lagi, barangkali ada jawaban yang salah. Setelah kalian selesai mengerjakan kelas ini, kita waktunya membuat kesimpulan. Coba, menurut kalian kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Satu-satu. Apa alasan Nabi Muhammad hijrah? Dikejar Suroko, boleh. Apa lagi? Alasan Nabi Muhammad hijrah? Karena di Mekah? Ya, di Mekah tidak aman. Kenapa tidak aman di Mekahnya? Ada kaum Quraisy yang mengancam Nabi. Ya, adanya ancaman ya. Adanya ancaman dari kaum Quraisy. Terus selain adanya ancaman, kenapa Nabi Muhammad pindah? Ada disuruh siapa? Adanya perintah Allah. Adanya perintah Allah. Terus peristiwa yang terjadi selama hijrah, Nabi Muhammad kemana dulu? Bersembunyi di mana? Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Tur. Nabi Muhammad hijrah dengan siapa? Muhammad dan Abu Bakar. Bersembunyi di Gua Tur ya. Terus selain bersembunyi, Nabi Muhammad ngapain lagi ketika hijrah? Ada yang kejar-kejar tuh? Dikejar oleh siapa? Suroko ya. Nabi Muhammad dikejar-kejar Suroko. Nah, ini adalah kesimpulan pembelajaran ini. Yang pertama, adanya ancaman dari kaum Quraisy dan perintah dari Allah membuat Nabi Muhammad hijrah. Selama hijrah, Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar dan bersembunyi di Gua
Kalau menurut kalian pembelajaran cukup menyenangkan, cukup senyum. Kalau menurut kalian pembelajarannya menyedihkan atau membuat sedih, posisikan seperti ini, mau nangis. Atau menurut kalian pembelajarannya pusing, ekspresi muka pusing. Siap? Ekspresi